Puji bagi nama Tuhan, karena waktunya sudah tiba. Kita kesegaran memulaikan ibadah kita. Kita pujikan di dalam yang tambahan 58, tak mengapa kabut tebal. Tuhan, secara khusus sepanjang hari ini dalam ibadah doa puasa dari season yang pertama kami lakukan saat ini ya Tuhan. Kami mau berjuang Tuhan untuk memikul salib Tuhan bersama
dengan Engkau ya Tuhan. Sebabnya Tuhan, Engkau kiranya mengurapi kami semua dengan kuat kuasa Roh El Kudus. Saya menyadari dengan kekuatan kami sendiri kami tak mampu Tuhan, kami tak berdaya. Kami membutuhkan Roh-Mu yang suci mengurapi kehidupan kami semua ya Tuhan. Dalam ibadah kami mulai dari sesi yang pertama saat pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya di Kau sebagai imam besar, dalam urapan Roh-Mu yang suci mengurapi kehidupan kami semua, mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers Tuhan, juga pelayan komputer, bahkan semua kami umat-Mu yang ada di tempat ini mengikuti juga lewat Tuhan saluran internet. Tuhan urapi semua kami untuk mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Oleh pujian yang kami naikkan sampai doa penyembahan kami sebentar boleh naik, bagaikan asap dupa yang berbau harum, menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu ya Tuhan. Terutama sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang melihat kami dengan berbagai macam cara pekerjaan kelicikannya menghalangi kami beribadah Tuhan, bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain Tuhan. Bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa menolak, mengusirkan, menghancurkan semua, yaitu di dalam nama Yesus, bagi nama Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan bagi kami semua Tuhan, untuk beribadah, memuji, memuliakan, bersekutu dengan kebenaran firman. Bahkan di saat kami menyembah Engkau, kami merasakan Tuhan kemenangan bersama Engkau, kemuliaan Tuhan turun menaungi, melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah doa puasa sesen yang pertama pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan buka. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di mana pada pagi hari ini kita boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji berbagai nama Tuhan, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Baiklah, kita lanjut pujian kita di dalam nyanyian tambahan nomor 6, Hidupku Berharga Bagi Allah. Sungguh terlalu indah kau bagi dia.
Dia berikan kasih-Nya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Guru yang terbuai takkan dibatalkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang aku dan takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita datangkan. Guru yang terbuai takkan dibatalkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang aku dan takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Puji bagi nama Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun pengemulaan yang ke-9 debut ini. Biarlah di tahun yang ke-9 ini kita boleh mempersembahkan buah yang banyak kepada Tuhan dan bisa lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Baiklah, kita lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani 180, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Wabahnya di sana dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus Tuhanku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan demi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Wabahnya di sana dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus Tuhanku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan demi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Dibilang Tuhan, walaupun banyak rintangan dan cobaan, tetapi kita selalu tidak ragu untuk mengikuti Yesus dan melayani Tuhan. Baiklah, kita pujikan di dalam nyanyian rohani 303, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala
sedang berpuasa, tahan lapar dan haus. Biarlah roh kita selalu menyala-nyala dan layanlah Tuhan, dan selalu berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Baiklah, kita lanjut pujian kita. Masih dalam nyanyian rohani nomor 114, Di Atap Pernah Gagal. Puji bagi nama Tuhan. Puji-pujian saya tidak akan berpanjang lagi. Kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian Psalms 171, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Berterima kasih Yesus.
pengelolaan di tempat ini. Kami bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan, mempersamakan buah-buah yang banyak, buah yang tetap sampai buah yang manis. Tuhan, kami bisa memiliki 9 buah roh Tuhan, yang bisa menjadi sama seperti Engkau, memiliki sifat tabiat Allah Tritunggal, menjadi serupa segambar dengan Engkau, layak satu waktu menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan Tuhan, secara khusus sepanjang hari ini lewat ibadah doa puasa. Dari sesi yang pertama ini kami persembahkan seluruh hidup kami ya Tuhan, untuk semakin mengalami penyucian hari ini, penyucian yang terakhir sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Sebabnya Tuhan, Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup, apa yang masih Tuhan merupakan cacat celah kekurangan kami Tuhan, nyatakanlah lewat firman-Mu yang Engkau bukakan rahasianya bagi kami Tuhan, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti lewat saluran internet, bahkan setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan menjadi tanah yang baik dan subur Tuhan, sehingga benih firman-Mu semakin bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang banyak, buah getah, buah yang manis Tuhan, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis Engkau tidak senang Tuhan, selalu berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, kerasati, main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber kepada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus lagi, darah Yesus yang berkuasa. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, sampai satu waktu kami menjadi penyembah yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Roh Kudus juga dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami semua dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini. Tuhan, kami mengalami damai sejahtera, mengalami Tuhan pertolongan, kemenangan dari Tuhan. Engkau menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami, sampai satu waktu Engkau mengangkat kami di awan-awan yang permai, berjumpa dengan Engkau, masuk pesta nikah dan domba, bahagia selamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan, kita melanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah, baik ibadah doa puasa, juga ibadah doa semalam suntuk. Di dalam surat Yohanes, kita sudah berada pada surat yang kedua. Setelah surat 1 Yohanes terdiri dari 5 pasal sudah selesai kita bahas, kita berada pada surat yang kedua. Hanya ada 1 pasal saja dalam surat ini, dan terbagi atas 7 bagian ya, dan memang secara keseluruhan surat Yohanes dari pasal 1 surat yang pertama
ya, pasal 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu semua terbagi atas 7 bagian setiap pasalnya. Juga surat yang kedua, surat yang ketiga juga terbagi atas 7 bagian. Nah, angka 7 dalam tabernakel ini terkena pada kaki dian emas, 7 kaki dian emas. Jadi kerinduan Tuhan untuk kita bisa menjadi kaki dian yang bersinar. Semoga ini yang terus kita alami hari-hari ini, yang kita rasakan dalam hidup kita, ya, di mana kehidupan kita mengalami terang dari firman yang terus menuntun hidup kita. Dan kita sungguh-sungguh mengikuti arahan terang firman, ya, sehingga hidup kita diterangi oleh firman. Tadi malam kita sudah dengarkan mulai dari dalam nikah, ya, nikah diterangi oleh firman, ya, dalam setiap aspek hidup kita, perjalanan hidup kita, ya, selalu diterangi oleh firman sampai suatu waktu kita bisa menjadi terang dunia. Wahyu 12 ayat 1, itulah mempelai wanita surga, ya, berseluruh matahari, berdiras bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Itulah arah, ya, tujuan akhir kita mengikut Tuhan, ya, dalam firman pengajaran ini. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, ya, sebagaimana yang kita sedang bahas dalam, ya, surat yang kedua ini, bagian yang ke-6, ya, kita masih berada pada bagian yang ke-6. Ada 7, sekali lagi 7 bagian, bicara tentang 7 kaki dian emas yang menerangi kita. Nah, kita berada pada bagian yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 11. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Ya, tidak punya Allah, ya, sama dengan tidak punya terang matahari. Ya, Allah Bapa itu, ya, digambarkan, ya, seperti matahari. Nah, dalam Matius 5 ayat 43, ya, bisa dibaca di sana sampai 48. Ya, matahari itu adalah gambaran dari kasih Allah Bapa yang menerangi, ya, semua kehidupan manusia. Ya, jadi kalau tidak memiliki Allah sama dengan tidak memiliki terang matahari. Nah, kalau tidak punya terang matahari, ya pasti bulan juga tidak akan bersinar. Nah, apalagi bintang. Sebab matahari itu terang yang paling besar. Kalau yang paling besar tidak ada, ya yang besar, yang kecil juga tidak akan ada. Barang siapa, tetapi siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ajaran, ya, Kristus, ajaran atau, ya, firman pengajaran yang benar, ia memiliki Bapa, ya, punya matahari maupun anak, bulan, dan bintang. Roh Kudus itu bintang. Nah, ini yang Tuhan rindukan dari pelita, ya, terang yang paling kecil sampai kita menjadi terang dunia, punya matahari, bulan, dan 12 bintang. Lewat firman pengajaran. Kalau kita tinggal dalam ajaran itu, ajaran Kristus itulah ajaran yang benar. Kristus yang diurapi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, bicara seluruh kebenaran, ya, ini Alkitab. Kita tidak menemukan kebenaran, ya, yang sesungguhnya di luar Alkitab. Di luar Alkitab itu hanya kebenaran diri sendiri. Ya, makanya kita harus kembali ke Alkitab, kembali pada ajaran yang benar. Ya, sehingga kita memiliki Bapa, waktu nanti punya matahari, punya bulan, dan 12 bintang, menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya, asalkan kita di sini dikatakan jangan melangkah, mulai ayat 9. Ya, setiap orang yang tidak tinggal, tidak mau tinggal dalam ajaran yang benar, pengajaran yang, tetapi dia melangkah keluar, dia tidak memiliki. Semoga kita tidak melangkah keluar. Ya, melangkah keluar berarti melangkah keluar pintu gerbang dalam tabernakel. Nanti kita akan kembali akan mengkaitkan ini dengan Lukas pasal yang ke-6 dan 7. Di mana Lukas 6 bicara kebenaran. Ya, melangkah keluar berarti, ya, keluar halaman, ya, keluar pintu gerbang, ya, dalam tabernakel. Ya, dalam tabernakel halaman ini bicara kebenaran.
Lukas pasal 6 itu yang sedang kita bahas, dan kita sudah sampai pada yang ketujuh ya, di mana Tuhan mengasuh kita dalam pengajaran yang benar ya. Nah, ini kita diasuh lewat kebenaran firman ya, mulai dari halaman tabernakel atau kebenaran mulai ya Tuhan ya nyatakan dalam hidup kita supaya kita ya, mengalami pembaharuan dari ya, pintu gerbang ya, percayanya dibenarkan, pertobatannya, mesbah korban bakaran dibenarkan, kemudian juga bejana pembasuhan baptisan airnya juga dibenarkan. Sebab banyak orang Kristen percayanya saja sudah tidak benar, pintu gerbang itu percaya ya. Sudah percaya Yesus tapi masih percaya dukun, masih percaya ramalan-ramalan. Nah, itu cuma sekedar namanya Kristen tapi tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi baru pintu gerbang saya sudah bermasalah, tidak benar. Apalagi pertobatan, Kristen KTP tanpa pertobatan. Ya, kemudian baptisannya juga tidak benar. Jadi di halaman ini kita mulai dibenarkan Tuhan. Nah, kalau kita melangkah tadi, melangkah maju. Ini seharusnya tinggal dalam ajaran yang benar, melangkah maju dari pintu gerbang, mesbah, bejana pembasuhan, masuk pintu kemah, ruangan suci sampai ruangan masuk. Itu melangkah maju dalam kebenaran firman ya, kita melangkah maju sama dengan kita diasuh Tuhan, dirawat Tuhan dalam kebenaran. Lukas pasal yang ke-6 ya, mari Lukas pasal 6. Di sini Tuhan mengasuh hidup kita ya, bicara ya kata mengasuh ini soal ini bahasa Alkitab ya, bukan cuma bahasa ya seperti yang kita dengar ada kalau di dunia ini ada panti asuhan ya kan. Ya, panti asuhan itu mengasuh anak-anak yang ya sudah terlantar, anak yang sudah yatim, ya, yatim piatu, ya, biasanya dibawa ke panti asuhan. Juga anak-anak yang gelandangan, ya, dibawa di panti asuhan supaya diasuh di sana, dididik, ya, supaya nanti menjadi kehidupan yang berguna. Keluar dari situ jadi kehidupan yang berguna. Nah, kata asuhan ini bahasa Alkitab. Nah, Efesus coba sebelum Lukas. Kita baca dulu Efesus ya, ini supaya kita ya, semakin diyakinkan ya, dimantapkan ya, dalam asuhan pengajaran yang benar ini saudara. Ya, kita melangkah maju, jangan melangkah keluar ya. Lukas Efesus ya, Efesus pasalnya yang ke-5 ya, Efesus pasalnya yang ke-5, Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke ya, Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-5 dari ayatnya yang ke-25 kita baca. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Terus 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, sebab suami berhutang kepada istri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. 29. Perhatikan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi Kristus, ajaran Kristus, firman pengajaran benar mengasuh kita, ya, mengasuh, merawat kita, ya, sama dengan menyucikan. Itu mengasuh, merawat itu sama dengan menyucikan. Tadi di ayat sebelumnya memandikannya dengan air dan firman. Ini asuhan Tuhan bagi kita, ya. Sebab manusia ya, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah sejak dari Taman Eden adalah manusia yang sudah jatuh dalam semua. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini, saudara. Ya, jelas ayat mengatakan, firman Tuhan mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalau ada yang bilang, saya tidak berdosa, tidak betul itu, saudara. Semua kita telah berbuat dosa. Semua sudah jatuh dalam dosa, sehingga manusia yang berdosa itu ya,
dalam Kejadian pasal yang kelima. Manusia yang berdosa itu adalah manusia yang rusak, sudah rusak. Ya, coba Kejadian pasal yang kelima. Ya, manusia yang sudah berdosa itu sudah rusak, makanya harus dirawat, diasuh supaya ya jadi kehidupan yang benar, saudara. Ya, haleluya. Sebab dari ya kejatuhan manusia, ya, dari sejak Taman Eden, bahkan kemudian kita masuk pasal yang kelima, pasal 6, di zaman Nuh, kejahatan manusia semakin bertambah di bumi. Kejadian pasal yang ke-6 itu saudara baca dari ayat 1, judulnya saja itu sudah kejahatan manusia, itu ayat 1. Ya, kita baca saja langsung ayat 12. Mari ya, coba tampilkan saya judulnya dulu. Ayat 1. Ini kejahatan manusia. Nah, langsung ayat 12 atau ayat 11 ya, ayat 11, dari ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini manusia yang sudah berdosa, hidupnya rusak. Makanya perlu diperbaiki, dirawat, diasuh. Lewat apa? Lewat firman pengajaran yang benar. Kalau tadi kita mau tinggal pada ajaran yang benar, melangkah maju, jangan melangkah keluar. Orang yang melangkah maju berarti dia mau diasuh, mau dirawat oleh firman. Tapi melangkah keluar berarti tidak mau diasuh, tidak mau diasuh. Berarti ya, kalau tidak mau diasuh berarti tambah rusak. Tambah rusak sampai ya, kita kejadian ini hukuman melanda manusia, air bah. Nah, di depan kita hukuman melanda dunia ini. 3 kali 7 hukuman melimpah bumi ini di depan. Hari-hari ini kita sudah ya, merasakan, mengalami dunia ini menuju kepada kehancuran. Ya, karena apa? Karena manusia sudah rusak di bumi. Ya, makanya ya, Tuhan mengasihi kita ya, lewat firman pengajarannya. Mau mengasuh kita, merawat, ya, memperbaiki ya hidup kita supaya kita dibenarkan. Nah, makanya dalam Lukas pasal yang ke-6 kita sudah membahas sampai yang ke-7 ya, sudah selesai pembahasan kita. Ada 7 asuhan Tuhan dalam Lukas 6. 7 asuhan Tuhan, mulai dari tubuh kita diasuh Tuhan, jiwa, roh, perbuatan, akal, hati, sampai yang terakhir perjalanan hidup diasuh Tuhan. Itu sudah selesai ya kita bahas dalam Lukas 6. Ya, dari tubuh, jiwa, roh, perbuatan, akal, hati, ya, sampai perjalanan hidup diasuh ya, supaya perjalanan hidup kita benar-benar diterangi firman sampai satu waktu kita menjadi terang dunia, menjadi mempelai Tuhan itu. Ya, dari halaman tadi tabernakel, dari halaman sampai ruangan masuci itu puncak kita diasuh Tuhan. Tadi Efesus 5 mengatakan ya, untuk menempatkan jemaat di hadapan dirinya tanpa cacat atau kerut, tanpa ya, celah sama sekali, supaya jemaat tidak bercelah. Ya, ayatnya yang ke-27, ayat 27 tadi. Ya, haleluya. Dia menyucikan kita, memandikan kita, sehingga ayat 28 ya, dia menempatkan jemaat di hadapannya tanpa cacat kerut. Ya, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Nah, ini ya sasaran dari penyucian, asuhan Tuhan lewat pengajaran, membawa kita sampai tidak bercelah, kudus, sempurna, sehingga layak menjadi mempelai Tuhan. Layak jadi mempelai Tuhan. Inilah ya rahasia besar saudara ya dalam ayat ini. Kita baca langsung saja ayatnya yang ke-31. Ini banyak gereja Tuhan belum tahu. Ya, mungkin sudah dengar tapi tidak bisa ya, percaya karena dia tidak mendapatkan kemurahan Tuhan untuk mengerti rahasia yang besar ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Terus rahasia ini besar. Ini rahasia yang besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Hubungan mempelai ini rahasia besar. Banyak orang tidak tahu, tidak ngerti, bahkan orang Kristen pun tidak tahu.
orang ya hamba Tuhan sebutkan mempelai, dia bongong-bongong mempelai, ya, nggak ngerti. Ya, bahkan ada yang bilang, woi ajaran, ya, masa kita ya, mau menikah dengan Yesus? Nah, itu pikiran jasmani. Jadi bukan secara jasmani ya seperti pernikahan manusia, ya, bukan, tapi secara rohani. Hubungan kita dengan Tuhan itu bagaikan hubungan mempelai, itu hubungan tertinggi. Ya. Haleluya. Hubungan yang tertinggi, ya, yang tidak bisa lagi terpisah. Ya, kalau hubungan orang tua dengan anak masih bisa terpisah. Kalau anak sudah besar ya itu tinggalkan ayahnya dan menikah dengan ya, istri atau suami. Ya. Begitu juga hubungan saudara, satu waktu akan terpisah. Apalagi cuma hubungan sahabat. Makanya hubungan yang tertinggi itu hubungan mempelai. Terus ada yang bilang, oh ada orang yang cerai, oh itu Tuhan tidak izinkan. Ya, Alkitab jelas, tegas, aku tidak mengizinkan perceraian. Tuhan membenci perceraian. Sebab hubungan nikah ini adalah hubungan yang tertinggi. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut memisahkan. Ya, makanya kau muda, ya, engkau siap untuk menikah, sekali seumur hidup pernikahan. Tidak ada kata cerai. Nah, saya tidak mau. Ya, jangankan melayani, setujui saja tidak soal perceraian. Ya. Tuhan benci perceraian. Itu Matius pasal yang coba dibaca ya. Mungkin ada yang ya masih ya belum mengerti atau belum yakin ya. Mari kita baca supaya lebih jelas. Matius ya. Injil Matius pasalnya yang sebentar saya temukan dulu. Matius, Injil Matius pasalnya yang Jadi Tuhan begitu tegas soal nikah ya, sebab nikah ini adalah hubungan yang tertinggi. Ya. Nikah adalah hubungan yang tertinggi. Ya. Haleluya. Tidak boleh terpisah bagaikan tubuh ya, dengan kepala. Nah, itu kepala itu suami, tubuh itu istri. Ya, tubuh dan kepala tidak boleh terpisah. Kalau terpisah ya berarti apa? Mati. Kepala jalan sendiri, tubuh jalan sendiri, ya mati. Ya, Tuhan tidak mau itu terjadi. Ayatnya yang ke pasal 19 ya, Matius 19. Matius pasalnya yang ke-19. Ya, Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-6. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh bercerai. Sebab nikah ini hubungan yang tertinggi. Makanya jangan salah pilih ya, kaum muda, jangan salah pilih. Masuk dalam pernikahan jangan cuma karena oh dia ganteng, oh dia cantik, oh dia punya ini punya itu. Ingat, harus satu pengajaran. Itu syarat menikah. Satu pengajaran yang benar. Ya. Suaminya, calon suami, calon istri harus mau disatukan dalam pengajaran ini. Harus mau sama-sama mau diasuh, dirawat oleh firman. Kalau semuanya mau diasuh oleh firman, maka nikah itu tidak akan pernah ya. Haleluya. Tidak akan pernah bisa ya, dipisahkan oleh apapun juga. Kalau sungguh-sungguh disatukan dalam pengajaran ini, ya, tidak akan terpisah. Ya, haleluya. Cuma maut yang bisa memisahkan. Kalau itu pun maut tidak bisa memisahkan selamanya. Saya sudah bangkit ya bersama lagi untuk selamanya dengan Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Saya mari kita melangkah maju ya, sidang jemaat. Ulang tahun ke-9 ya, terus maju. Tuhan izinkan kita masih ya, hidup, masih bisa melanjutkan pelayanan di sini. Ya, saya sebagai hamba Tuhan masih Tuhan mau pakai untuk melanjutkan pelayanan di sini. Ayo maju kita, ya maju, melangkah maju, jangan melangkah keluar, melangkah maju. Sebab kalau kita melangkah keluar itu Tuhan ya dalam kitab Wahyu mengatakan, aku akan ambil kaki dia, aku tahu di tempat yang lain. Biar kita mau terus diterangi oleh firman. Melangkah maju, diasuh, dirawat terus oleh Tuhan dalam pengajaran sampai kita
perjalanan hidup kita sempurna. Sehingga dalam Lukas pasal 7, nah ini yang akan menjadi pokok atau inti pembahasan kita dalam sesi yang pertama ini. Lukas pasal yang ke-7, jadi setelah asuhan Tuhan pasal yang ke-6, ya, kita sudah pelajari dari asuhan pertama sampai yang ke-7, ya, sampai perjalanan hidup diasuh Tuhan. Nah, kemudian masuk pasal 7, nah, ini ya, tantangannya. Orang yang sudah disucikan dalam firman pengajaran ini diperhadapkan dengan tantangan. Ya, betul-betulkah penyuciannya ini ya, penyucian yang mantap atau penyucian yang masih rapuh? Ya, haleluya. Nah, kita dalam kitab Wahyu bicara penyucian terakhir. Ya, jangan sampai di penyucian terakhir ini kita gagal, saudara. Ya, percikan darah ini penyucian terakhir. Ini tantangan yang Tuhan izinkan. Ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi. Menguji iman kita, menguji penyucian kita, sejauh mana penyucian ini. Ya. Penyucian yang kita alami, apakah sungguh-sungguh penyucian ini? Atau cuma ya, dari luar saja kelihatannya suci, tapi di dalamnya keropos. Nah, makanya pasal 7 ini kita diperhadapkan tantang. Sama dengan pasal 2 dan 3 dalam kitab Wahyu. Penyucian terakhir, percikan darah. Itu tantangan, ujian iman. Ya, ujian terhadap penyucian kita. Apakah sungguh-sungguh bisa bertahan sampai sempurna atau gugur? Ya. Lukas pasal 7 mulai dari ayat 1 dalam ibadah doa malam ya, terakhir kita doa malam ya, bulan yang lalu. Ya. Doa malam kita pelajari tentang perwira ini, ya, perwira dengan ya hambanya yang sakit. Nah, ini kita sudah ya dengarkan, saya sudah jelaskan, ya, saya tidak lagi ya mengulangi itu. Nah, kita lanjutkan sekarang ayat 11, pasal 7 ayat 11 sampai ayat 17. Nah, sesudah tantangan perwira yang sakit anaknya, tapi kemudian sudah ditolong Tuhan ya, dengan kekuatan Allah Tritunggal ya, ya sebagai ya perwira ya. Kemudian ya itu Allah Bapa ya, kita sudah baca kekuatan dari Allah Tritunggal ya, bagaikan kekuatan dalam ya militer ya, di militer ada ya panglima dulu ya, paling atas panglima ya, kemudian di bawah panglima ada perwira, di bawah perwira ada prajurit. Nah ini ya dalam ayat 1 sampai ayatnya ke-10 itu kita sudah ya bahas Allah Tritunggal ya, menyatakan kuasanya kepada ya, hamba yang sakit sehingga disembuhkan. Sepatah kata saja ya itu pada itu, sepatah kata hamba itu sudah sembuh. Mari kita juga kekuatan ya, dari Allah Tritunggal ya, lewat firman pengajaran ya, di ruangan suci itu kekuatan Allah Tritunggal dalam penggembalaan sungguh-sungguh kita alami ya, kita mengalami penyucian ya, haleluya. Sepatah kata dia katakan saja pada ayat 7 ya, ayat 7. Sebab itu ya, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi perwira ini sangat menghargai sepatah kata ya, sepatah kata dari firman. Dia begitu luar biasa nih firman ini. Sepatah kata saja ya, hasilnya luar biasa. Nah, apalagi yang disampaikan di sini bukan cuma sepatah kata, begitu limpah firman. Kalau kita sungguh-sungguh hargai firman ini yang mengerjakan hidup kita, maka firman sanggup melakukan apa saja dalam hidup kita, perkara yang ajaib, perkara yang besar. Ya, semoga kita hargai. Makanya saya selalu sampaikan kepada kita, kepada sidang jemaat ya, haleluya. Ya mungkin yang kalau yang baru mungkin ya haleluya kaget ya. Nah, tapi harus saya sampaikan ya, terutama bagi yang sudah lama dalam pengajaran, sudah dibina 9 tahun pengembalaan, saya sudah sampaikan, saya paling benci orang yang keluar masuk saat dengar firman ya. Makanya berusaha satu kali di saat kita sudah duduk dengar firman ya, duduk terus, jangan, kecuali ya anak kecil ya, yang masih punya anak kecil ya, harus keluar seringkali ya. Nah, tapi kita yang ya, bisa duduk diam ya, ayo berjuang
Sebab satu patah kata saja firman, begitu kita keluar sudah berapa patah kata yang hilang. Kita harus hargai sepatah kata firman itu berkuasa menolong kita. Haleluya. Makanya ya sebelum dengar firman, ya kalau ada urusan di luar ya di belakang ya segera diselesaikan. Ya, supaya saat kita duduk dengan firman kita bisa seperti Maria, terus mendengarkan firman. Dia duduk terus mendengar firman. Tuhan katakan Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripada. Duduk dia mendengar firman sungguh-sungguh itu bagian yang terbaik, pilihan yang terbaik yang pernah kita ambil dalam hidup kita, saudara. Ya, mari sebelum Lukas pasal 7 ini kita terus membahas. Kita baca dulu ya apa yang saya sampaikan ini. Mari untuk lebih jelas ya, meyakinkan kita. Mari kita baca Lukas pasal 10 ayatnya yang ke Lukas 10 ayatnya yang ke-39. Mari. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini, perhatikan, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus 40. Sedang Marta ini, ini Marta ini sibuk dia melayani ya. Soal-soal jasmani, ya, mungkin yang goreng apa, kalau kita di sini yang goreng pisang ya, buat kopi atau apa. Ia berkata Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku yang membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku di dapur. Itu, ya. Maksudnya Marta. Tapi apa Tuhan katakan? Tuhan menjawab kepadanya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi duduk dia mendengar firman, sungguh-sungguh mendengar firman itu bagian yang terbaik, pilihan yang terbaik yang pernah ambil dalam hidupmu. Itu pilihan yang terbaik. Kita tidak melewatkan satu patah kata dari firman. Itu bagian yang terbaik dalam hidup kita. Jadi jangan salah. Ketika kita mendapatkan sesuatu saja, wah ini yang terbaik yang pernah saya dapatkan. Bukan itu. Bukan yang jasmani, bukan kekayaan, bukan kedudukan. Bukan apa-apa yang jasmani, tapi duduk diam mendengar firman sungguh-sungguh itu bagian yang terbaik yang pernah kita ambil dalam hidup. Dan jangan sampai itu diambil daripada kita. Artinya kita terus, sekali kita sungguh-sungguh dengan firman terus sampai kita sempurna, diasuh terus dirawat sampai sempurna. Ya, semoga kita bisa. Ya, haleluya. Semoga kita jangan lewatkan sepatah kata ya dari pemberitaan firman. Hargai. Ya, sungguh Tuhan mau mengasuh, merawat kita sampai kita sempurna. Semoga kita bisa. Nah, di sini Lukas pasal 7 kembali. Setelah perwira ini sudah mendapatkan pertolongan Tuhan lewat sepatah kata firman, kekuatan Allah Tritunggal, ya, firman kasih Roh Kudus dalam roman suci, ya, mengerjakan dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, masuk ayat 11, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Nah, Nain artinya, ya, saudara bisa cari di kamus Alkitab. Ya. Nain itu artinya tempat yang menyenangkan. Tempat yang menyenangkan. Tempat yang menyenangkan. Tempat yang paling menyenangkan itu adalah di dalam rumah Tuhan. Daud sendiri berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada berapa? 1000 hari di tempat lain. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebab Raja Daud menyadari bahwa rumah Tuhan adalah tempat yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Semoga penggembalaan dalam rumah Tuhan, dalam penggembalaan itu adalah tempat yang paling menyenangkan dalam hidup kita. Sehingga kita seperti Maria yang duduk mendengarkan firman sungguh-sungguh. Kenapa? Karena rumah Tuhan ini tempat yang menyenangkan. Tapi bagi sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, rumah Tuhan itu tempat yang membosankan. Ya. Dia lebih senang itu saat. Nah, itu
apalagi orang-orang muda. Berarti di sini dalam kasus ini anak muda mati dinaik. Ya. Mari kita perhatikan. Semoga kita menjadikan rumah Tuhan tempat yang paling menyenangkan.